metode untuk menulis memoir itu ada 3, yaitu pertama refleksi pribadi, karena yang kita tulis itu benar-benar pengalaman kita pribadi, nilai-nilai yang kita alami sendiri, kemudian hal yang kita rasakan, hal emosi yang kita lakukan gitu. Nah itu kita makanya harus melakukan refleksi ya pribadi. Yang kedua adalah narasinya ada 2, kronologis, urut-urutan dari awal sampai akhir, ataupun juga tematik. Jadi kita melihatnya ke tema. Jadi bisa jadi bab 1 membahas tema misalnya seseorang yang berhasil menjadi ini juara kelas misalnya, kemudian walaupun dia dari kalangan kurang mampu, kemudian bab berikutnya akhirnya dia bisa mendapatkan beasiswa. Itu bisa jadi tidak berurutan ceritanya, tapi dibuat tema-tema per babnya gitu. Nah itu yang tematik. Dan kemudian yang ketiga adalah penggunaan detail deskriptif. Jadi ketika kita membuat sebuah memoir yang kurang lebih kita harus menulis. Halo juga Pak Ilham Pak ya, apa kabar Pak? Nah sekarang ini lah, jadi ya kurang lebih itu sih kita ada 3 metode ya dalam menulis memoir. Nah, ini kita baru membahas metode nih. Nah sekarang kita membahas jenis-jenisnya gitu. Jadi ada beberapa memoir ya. Memoir yang pertama adalah memoir tradisional. Nah, memoir tradisional itu ya yang sifatnya tadi metodenya menggunakan metode kronologis. Jadi ya seperti Laskar Pelangi lah ya, dari mulai dia kelas 1 SD masuk SD sampai lulus SD 6 SD itu benar-benar urut kronologis. Ini masuk ke dalam kategori memoir yang tradisional. Kemudian yang kedua adalah memoir tematis. Jadi memoir tematis itu tidak perlu harus urut. Jadi bab per babnya bisa jadi tematik yang berbeda, ataupun walaupun setiap babnya itu tema yang sama, tapi bisa jadi misalnya bagaimana seorang bisa dapat beasiswa. Nah itu mungkin pertama kali dia cerita dulu mengenai dia dapat beasiswa, kemudian di bab berikutnya justru bagaimana dia mengatasi rasa rendah diri karena dia mungkin dia berasal dari kalangan kurang mampu, kemudian mungkin seragam juga hanya ada 1 sehingga seragamnya rusuh, kemudian juga buku juga minjem karena dia nggak bisa beli buku. Nah itu mungkin cerita begitu, kemudian justru dia lompat lagi, akhirnya dia bisa misalnya dia bekerja di perusahaan multinasional di luar negeri setelah dia selesai kuliahnya. Ini bisa jadi loncat-loncat, tapi tematiknya sama, yaitu tematik dia bisa berhasil dari orang kurang mampu, bisa sekolah di luar negeri dan bisa bekerja di perusahaan multinasional di luar negeri misalnya. Itu jadi itu ya memoir yang tematis. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memoir berdasarkan peristiwa penting. Jadi peristiwa penting ya misalnya itu tadi ada seorang yang gagal, kemudian dia misalnya mengalami kecelakaan berat gitu karena dia suka kebutuhan. Nah, tapi kemudian dia adalah hidup dan mati. Jadi dia istilahnya sudah mati suri lah, hampir mati ya, hampir meninggal ya. Kemudian akhirnya dia selamat ya. Dari itu dia sadar dia menjadi tokoh agama, misalnya dia menjadi pendeta atau menjadi ustadz. Nah itu adalah peristiwa penting ya, peristiwa penting ketika dia mengalami kecelakaan fatal sehingga dia nyaris meninggal, dan akhirnya dia justru menjadi berusaha untuk jadi baik dan bahkan menjadi tokoh agama. Nah itu memoir yang berdasarkan peristiwa yang penting. Yang keempat adalah memoir yang ditulis oleh beberapa penulis. Jadi artinya memoir itu tidak hanya bercerita mengenai 1 orang, tapi mengenai banyak orang gitu. Misalnya ini adalah dalam sebuah kalau misalnya tadi contohnya Laskar Pelangi ya, Laskar Pelangi kan benar-benar itu memoir pribadinya si Andre Hirata, bukan teman-temannya, walaupun dia bercerita berapa ya 10 atau 11 ya teman-temannya. Misalnya dalam kasus ini si Andre Hirata menulis bersama teman-temannya nih, menulis memoir bersama yang berjudul Laskar Pelangi. Nah itu berarti adalah masuk ke dalam memoir dari beberapa penulis. Nah, kan, tapi ya kalau konteksnya Laskar Pelangi itu adalah memoir yang itu adalah hasil karya si Andre Hirata sendiri ya. Jadi sebenarnya ada 4 jenis memoir. Yang pertama jenis memoir tradisional, itu adalah kronologis, kemudian memoir tematis, ketiga adalah memoir berdasarkan peristiwa yang penting, yang keempat adalah memoir yang ditulis oleh beberapa penulis mengenai topik-topik tertentu gitu.